Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Ibu. Dengan Mas Yusa ya. Gimana nih, Iya, Mas, Ibu. kabarnya? Alhamdulillah sedang diberikan kesehatan, Ibu. Alhamdulillah. Apakah Mas Yusa sudah siap mengikuti interview pada pagi hari ini? Iya, Ibu. Saya sudah siap. Oke, langsung saja ya, Mas. Mungkin bisa dijelaskan profil singkat dari Mas Yusa. Silahkan, Mas. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andini dari Dinas Pertanian sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti interview pada pagi hari ini, Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Yusa Biasfa. Saya di sini sering dipanggil Yusa seperti itu. Jadi saya adalah fresh graduate dari Politeknik Negeri Jember. Saya berdomisili asli di Sidoarjo, Ibu. Jadi saya di Politeknik Negeri Jember itu jurusan produksi pertanian, program studinya itu teknik produksi benih, yaitu D4. Jadi di sini saya mempunyai gelar yaitu STRP seperti itu, Ibu. Cukup, Mas. Ya, Ibu. Oke. Tadi dikatakan Mas Yusa jurusan produksi pertanian. Kalau boleh tahu, mengapa Mas Yusa mengambil jurusan produksi pertanian? Baik, Ibu. Untuk mengapa saya mengambil jurusan produksi pertanian di bangku perkuliahan? Karena awalnya di waktu SMA saya melihat potensi di desa saya. Di desa saya itu banyak lahan pertanian dan kebanyakan itu masyarakatnya sebagai petani, Ibu. Jadi di sini saya masuk jurusan produksi pertanian itu untuk lebih menyejahterakan para petani, untuk mengangkat derajat para petani sehingga petani nantinya dapat hidup lebih sejahtera lagi seperti itu, Ibu. Jadi di sini intinya di sini saya ingin memanfaatkan potensi yang ada di desa saya dan memaksimalkan potensinya seperti itu, Ibu. Baik, di CV dijelaskan ya, Mas, kalau Mas Yusa ini ingin menjadi penyuluh pertanian. Mengapa lebih fokusnya ke penyuluh pertanian, Mas? Baik, Ibu. Mengapa saya memilih di jabatan untuk menjadi penyuluh pertanian? Karena cita-cita awal saya yaitu ingin menyejahterakan para petani, sehingga nantinya ilmu-ilmu saya yang saya telah dapatkan di bangku perkuliahan itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Intinya saya ingin bermanfaat untuk orang lain dan nantinya saya juga ingin memaksimalkan potensi para petani yang ada di Jawa Timur, sehingga dari mereka itu ketika mempunyai problematika di bidang pertanian, saya bisa membantu mereka seperti itu, Ibu. Oke, baik. Mungkin pada saat di bangku perkuliahan nih, Mas Yusa memiliki prestasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mas, prestasi yang didapatkan seperti itu. Baik, Ibu. Untuk prestasi saya ada dua kategori, yaitu di bidang akademik dan juga di bidang non akademik. Untuk di bidang akademik saya itu pernah menjuarai lomba esai tingkat nasional, itu saya mendapatkan peringkat kedua, sedangkan lomba esai itu adalah lomba yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, itu kalau nggak salah di tahun 2015. Di situ saya mengangkat pertanian, Ibu. Untuk selanjutnya yaitu di bidang akademik, yaitu saya pernah menjuarai beberapa lomba videografi dan juga beberapa lomba olahraga, yaitu futsal, Ibu. Wah, sangat berprestasi ternyata Mas Yusa ini ya. Mungkin ini Mas, sebelum mencari lowongan kerja, sembari mencari lowongan kerja, apakah Mas Yusa ini ada pekerjaan informal seperti itu, Mas? Baik, Ibu. Saya fresh graduate itu baru di awal tahun ini. Sedangkan sekarang kan sudah di pertengahan tahun dan saya masih belum pernah mendapatkan pekerjaan. Namun di sini saya selalu meningkatkan soft skill saya. Jadi saya mengikuti beberapa pelatihan public speaking untuk menunjang
bagaimana cara saya untuk menjadi penyuluh pertanian yang baik. Dan juga di sini saya baru kemarin itu mengikuti program, yaitu program English Club, itu diadakan oleh di Kediri. Itu saya mendapatkan beasiswa, dan saya di Pare itu selama 6 bulan Ibu. Seperti itu. Jadi saya masih belum pernah bekerja di saat ini, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya Mas Yusa. Mas Yusa kan memilih menjadi penyuluh pertanian. Apakah Mas Yusa sudah siap memegang jabatan tersebut, dan apakah Mas Yusa tahu resiko atas jabatan tersebut? Baik Ibu. Untuk kesiapan saya menjadi penyuluh pertanian, saya 100% siap Ibu, karena sejak awal saya itu untuk mensejahterakan petani melalui menjadi penyuluh pertanian, seperti itu. Sehingga di sini saya pasti sudah mengetahui resiko-resiko dari menjadi penyuluh pertanian, karena ketika waktu bangku perkuliahan itu saya diajarkan mata kuliah sosiologi pedesaan. Di situ kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada di desa-desa, dan juga cara untuk menghadapi masyarakat yang ada di desa. Karena masyarakat di desa itu masih menjunjung tinggi adat istiadat, sehingga para petani juga sampai saat ini masih menjunjung kebiasaan dari generasi sebelum-sebelumnya. Jadi saya di sini ingin untuk mengubah pola pikir mereka, nantinya dapat menunjang mereka nantinya, sehingga bisa menyejahterakan para petani, dan juga nantinya dapat mengangkat derajat para petani, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Mas Yusa atas beberapa pertanyaan yang sudah kami berikan. Semoga beberapa pertanyaan tersebut bisa menjadi acuan kami atau pertimbangan kami memilih Mas Yusa menjadi penyuluh pertanian di dinas kami. Mungkin bisa ditunggu informasi lebih lanjutnya ya Mas Yusa. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri ya Mas. Ya Ibu.